Kementerian Kesehatan menyebut hingga 23 Oktober 2022, kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat hingga 245 kasus di 26 provinsi. Tingginya tingkat kematian atas gagal ginjal akut pada anak membuat Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan untuk mengimpor obat penyembuh dari Singapura. Obat jenis fomepizole disebut Kemenkes sebagai antidotum yang dinilai efektif mengobati gagal ginjal pada anak. Pemerintah akan mendatangkan sebanyak 200.000 vial obat fomepizole dari Singapura dan Australia. Satunya itu adalah kita mendapatkan kasus yang paling dekat itu adalah Gambia. Kemudian sebelumnya memang hampir ada pola yang sama di Bangladesh maupun di negara India. Kita juga melihat WHO sendiri kemudian mengeluarkan pernyataan ada keterkaitan antara kondisi gagal ginjal akut progresif atipikal ini dan yang terjadi di Gambia yang dikarenakan pelarut atau stabilisator daripada obat sirup dan ataupun dalam bentuk cairan. Oleh karena itu kemudian kita mengarah ke sana untuk mencari apakah mungkin zat toksik ini yang mempengaruhi kondisi tersebut. 10 fomepizole yang kita datangkan pertama kali dan ini memberikan hasil yang baik. Jadi anak yang memburuk itu tidak menurun kondisinya dan yang membaik itu akhirnya bisa berkembang kembali. Dan nanti akan datang lagi 16 dan pemerintah akan memesan sebanyak 200.000. Tapi kita berharap jangan ada lagi kasus tentunya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis dari 102 obat yang sempat dilarang penggunaannya, ada 23 obat yang dinyatakan aman dan bisa digunakan. Kepala BPOM juga menyebut bahwa bukan menjadi tugas BPOM dalam menentukan sebab akibat dari suatu kasus atau penyakit termasuk gagal ginjal akut. BPOM hanya meneliti sampel obat saja. Untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman. Tapi akibatnya sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami. Kepala Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi pun meminta agar pengawasan dilakukan tak hanya dari produsen obat melainkan institusi terkait seperti BPOM. Kasus gagal ginjal akut ini kan memang kemudian menimbulkan satu pertanyaan besar. Pertama, penyebabnya itu apa? Yang sampai sekarang tadi kata Bu Nadia dan kita lihat juga di kebijakan pemerintah masih ditelusuri dengan sangat mendalam. Tapi memang dugaannya mengarah ke obat. Nah, kedua, terkait dengan terlepas apakah ini penyebab atau tidak terhadap gagal ginjal akut, kita menjadi sangat cemas, sangat khawatir ternyata obat yang kita konsumsi bisa tercemar dengan zat-zat toksik yang tidak direkomendir dalam kandungan obat itu, yang kemudian ini bisa menjadi racun gitu. Walaupun obat memang racun, tetapi ada racun-racun tambahan yang tidak direkomendir. Ini yang saya kira hal yang terpenting juga harus diinvestigasi sehingga tidak menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat di dalam mengonsumsi obat. Hingga kini penyebab pasti kasus gagal ginjal akut masih ditelusuri. Pemerintah pun meminta Kapolri untuk menelaah apakah ada unsur pidana dalam peredaran obat sirup. Yang terpenting kini ialah keselamatan kesehatan anak-anak agar korban tak terus bertambah pada kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, pemerintah menyatakan masih terus melakukan investigasi apa penyebab penyakit gagal ginjal akut yang sudah menyerang anak-anak, walaupun ada beberapa kesimpulan dan langkah-langkah yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, sekarang sudah cukup membuahkan hasil, tetapi masih terus kita pantau. Apakah betul dari penggunaan obat sirup yang mana? Apakah semua 102 obat sirup tersebut berbahaya semua? Dari produksi tahun kapan kalau bahan-bahannya dianggap ada yang berbahaya? Semua hal ini menjadi pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak yang mungkin walaupun sudah usia belasan tahun masih ada anak-anak kita yang juga masih meminum obat sirup sebagai penawar demam, flu, pilek, dan lain-lain. Nah, obat penawar yang didatangkan oleh pemerintah
juga apakah betul-betul bisa mengatasi lonjakan kasus yang terjadi paling tidak di Indonesia. Kami hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring pagi ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada epidemiolog dari Griffith University Australia yang kini atau saat ini berada di Bandung, Jawa Barat, Kang Diki Budiman. Selamat pagi. Pakar farmakologi UGM, Profesor Zulis Ikawati. Terima kasih waktunya. Dan kami juga mengundang dengan duka tentunya orang tua dari salah seorang korban gagal ginjal akut yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Ada Bapak Muhammad Sofyan Sauri. Pak Sofyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki juga dan Ibu Zulis juga. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, saya izin ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan turut berduka cita yang mendalam dengan kepergian putra Bapak ya, belum 1 tahun, almarhum. Koreksi saya Pak kalau namanya salah, Muhammad Ali Subadar Hidayatullah, atau saya ingin menyebutnya sebagai almarhum Ali saja pagi ini. Turut berduka cita Pak. Pak Sofyan, mudah-mudahan Pak Sofyan nggak bosan untuk menyampaikan sedikit lagi begitu. Sebagai pemahaman saya juga, karena saya juga masih, anak saya udah belasan tahun SMP tapi kadang lebih suka minum sirup Pak. Dan itu sebetulnya almarhum Ali waktu itu sakit, merasa apa di badannya, kemudian minum obat apa, kemudian dalam hitungan berapa jam atau berapa hari, kemudian ada tanda-tanda yang kemudian kita ketahui sebagai kegagalan ginjal. Mungkin gejala awalnya sulit untuk buang air kecil dan lain-lain. Pak Sofyan boleh bercerita lagi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Sofyan Sauri, ayah dari Ali Subadar almarhum. Ini saya mau menceritakan, awalnya anak saya cuma demam biasa. Dan saya minta resep dari dokter, dan dikasih resep sama dokter sama sirup, dan cuma sama bulir aja. Habis itu kan sudah sembuh berapa hari. Terus selang berapa hari lagi, anak saya sakit kepala, nggak sakit kepala, cuma panas kepalanya. Badannya enak-enakan, saya periksakan lagi ke bidan terdekat. Soalnya saya kan orang desa, jadi periksanya ke bidan terdekat. Ya. Habis itu katanya bidan, oh ini masih musimnya anak panas, demam gitu aja. Saya ya udah, saya lega hatinya, saya akhirnya dikasih obat itu. Terus besoknya saya mau kerja, kita mau mandi, sekalian anak saya tak mandiin. Nah, waktu itu kan pakai pampers Masian. Ya. Saya lepas pampersnya, terus saya bilang sama istri saya, Mama, kok pampersnya masih kering, dipakai lagi tak? Terus Mama bilang jangan itu mulai kemarin, soalnya nanti buat yang penyakit gitu kan. Jadi tak buang akhirnya. Tapi kita nggak ada firasat apapun untuk anakku nggak pipis. Mungkin karena kan dia demam sakit itu mungkin itu minumnya kan agak nggak lancar kayak sehari-harinya gitu kan. Saya nggak ada rasa firasat apapun emang sama istri waktu itu. Terus waktu saya berangkat kerja sore jam 3 atau jam 4 itu istri saya telepon. Assalamualaikum Bibi, ini kok anaknya masih belum pipis. Itu firasat saya sudah nggak enak. Aduh kok bisa sini gitu saya kan. Akhirnya kita mencoba untuk periksa besok di Puskesmas. Awalnya di Puskesmas. Mama memeriksakan anak saya di Puskesmas, saya berangkat kerja. Nanti kalau ada apa-apa bilang ya Mas gitu. Akhirnya waktu di Puskesmas dijelasin sama istri, gejalanya anak saya pertama kan demam terus nggak bisa pipis hari ini gitu kan. Terus pihak Puskesmas mau nge-lab kan, tapi nggak mau. Akhirnya minta dirujuk untuk ke rumah sakit lah. Itu akhirnya Mama telepon saya, anaknya mau dirujuk ke rumah sakit di mana? Ya udah ayo Mas, nggak apa-apa. Kita cuma lihat aja mungkin ada apa di situ kan. Akhirnya kita rujuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit nyampe jam 10 atau jam 9 mungkin, saya nggak lupa ya. Terus kita masuk ke IGD. Di IGD kita diperiksa sama dokter, terus anak saya diinfus. Habis itu kan diambil darahnya. Diambil darahnya untuk di lab. Keluar hasil labnya, cuma ternyata itu kan nggak ada sih yang namanya ginjal akut itu masih nggak tahu saya kan. Itu lab pertamanya cuma dehidrasi, kekurangan cairan sama diare. Akhirnya kita disuruh ngamar. Udah kita ngamar sehari semalam, kita ngamar
pas hari Jumat, habis sholat Jumat, itu anak saya kan habis minum obat itu dadanya kayak sesak gitu kan. Akhirnya istri saya manggil perawatnya untuk dilihat anak saya, dan kayak anak saya itu nggak stabil banget. Akhirnya dokter-dokter pun datang dan melihat anak saya masih belum pipis kan waktu itu. Akhirnya dikasih kateter. Moga aja bisa pipis dan dikasih obat. Moga aja kan ya. Terus diambil darahnya lagi yang kedua untuk lab yang kedua. Habis lab yang kedua itu hasilnya keluar dan dokter mau bilang sama saya hasilnya gak enak gitu kan. Mau gak mau ya harus bilang, Mas mohon maaf, saya mau bilang ini, Mas harus kuat ya, itu katanya. Ya kayak gak nyangka, kalau nyampe sini gak nyangka, soalnya kan beritanya cuma ada di Jakarta aja. Akhirnya mau gak mau dia bilang, mohon maaf Mas ya, ini anak sampean kena gejala ginjal, gagal ginjal akut, dan itu masih ada di Jakarta. Dan anak sampean ini harus dirujuk di rumah sakit besar, itu kan. Akhirnya nggak ada jalan yang lain kan gitu. Gak bisa Mas, ini soalnya alat di rumah sakit sini masih kurang lengkap kan. Harus rumah sakit yang besar untuk menolong anak sampean ini. Jadi saya nggak mau, saya mau kan untuk rujuk ke rumah sakit Sutomo Surabaya. Oke. Baik. Dimengerti Pak Sofyan. Dengan cerita Pak Sofyan ini saya ingin banyak orang tua mendapatkan sedikit gambaran untuk kehati-hatian. Pak Sofyan, sedikit saja. Almarhum Ali, putra Bapak itu waktu itu diberi obat. Bapak masih ingat nama obatnya apa sebagai bentuk kewaspadaan saja, Pak Sofyan? Kan mulai dari kakaknya, emang kalau sirup itu kan mulai dari kakak sampai anak saya yang kedua ini, almarhum ini, mulai kecil kan minumnya emang sirup. Sirup? Iya. Paracetamol sirup ya Pak? Paracetamol sirup. Oh iya, oke. Ya, ketika semua kemudian, mohon maaf, almarhum Ali tidak ada, semua penanganan dilakukan, dibantu Bapak oleh pemerintah, dan mungkin Pak Sofyan dan keluarga, terutama Ibu, punya harapan. Saya mengerti bahwa Pak Sofyan kehilangan almarhum Ali begitu, tapi apa harapan Pak Sofyan kepada pemerintah terutama, kalau memang bisa disampaikan pagi ini melalui Kompas TV, Pak Sofyan? Ya, saya mohon maaf, saya bukan menyalahkan siapa-siapa. Iya. Saya cuma mohon doa untuk anak saya dan mohon untuk bertindak lanjut, jangan sampai ada korban lagi seperti anak saya. Ya. Insya Allah, ya. Oke. Pak Sofyan, kita doakan insya Allah yang terbaik untuk almarhum Ali, dan harapan Bapak didengar banyak pihak, pemerintah Indonesia, agar situasi seperti ini tidak boleh terjadi untuk anak-anak di Indonesia. Baik, saya ke Prof. Zulis dulu. Prof. Zulis, obat-obatan yang mungkin diminumkan Pak Sofyan dan Ibu, istrinya Pak Sofyan, kepada putranya almarhum, mungkin adalah obat-obatan, ini pertanyaan banyak orang, teman-teman saya, termasuk saya sendiri gitu. Nama-nama obat yang dicurigai kemudian ditahan dulu itu kan obat yang udah sekian lama, udah kita kenal. Kok dulu nggak terjadi apa-apa, Prof. Zulis? Kenapa sekarang kemudian terjadi apa-apa? Ada titik bahan-bahan yang kemudian kita ikuti perkembangannya, oh bahan ini kan hampir sama semua. Bahan mana yang dulu tidak ada sekarang dipakai, atau bahan yang ada tapi apa produksinya yang salah, si bahan A ini. Misalnya etilen glikol ini kan juga ada nih di obat-obatan yang dulu. Apa ini diganti atau bagaimana? Apa sih penjelasannya sejauh ini, mengapa obat-obatan yang sekarang ini kok jadi sementara ini kita anggap berbahaya dulu untuk dikonsumsi? Prof. Zulis, apa yang terjadi? Ya, terima kasih Mas Bayu. Pertama-tama saya ucapkan bela sungkawa juga nggih Pak Sofyan atas
kepergian sang putra, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Ya, pertanyaan Mas Bayu tadi memang merupakan pertanyaan sejuta umat ya. Kok dulu aman-aman saja, sekarang kok bahaya gitu ya. Sebetulnya ada beberapa possibility. Yang pertama, mungkin memang ada perubahan sources begitu ya, atau perubahan sumber dari bahan baku. Tetapi ini tentu saja harus dikonfirmasi kepada industrinya. Dan jika memang industri farmasi bisa menunjukkan dokumen yang valid bahwa tidak ada perubahan bahan baku yang dulu aman-aman begitu, maka possibility ini menjadi gugur ya. Artinya ini berarti bukan seperti itu. Yang kedua mungkin ada faktor misalnya peruraian selama penyimpanan barangkali begitu. Bisa saja polyethylene glycol ataupun gliserol atau apa yang sebagai bahan baku yang sebetulnya itu adalah wajar mengalami peruraian misalnya selama penyimpanan ketika di masyarakat disimpan mungkin secara tidak tepat, kena paparan panas dan sebagainya. Tetapi ini memang tidak bisa menjawab kenapa dulu enggak kok sekarang iya, padahal kan cara menyimpan orang mungkin masih sama-sama aja seperti yang dulu gitu ya. Jadi possibility ini juga mungkin bisa gugur juga. Possibility yang ketiga adalah mungkin memang ada misconduct di dalam pembuatan. Nah, tetapi yang ini kan memang harus dibuktikan secara benar-benar yang akurat ya, karena ini berimplikasi hukum, Mas Bayu. Karena memang itu tidak boleh dimasukkan sebagai bahan untuk pembuatan obat kecuali sebagai cemaran karena itu adalah bawaan dari bahan bakunya. Dan itu tidak mungkin kita mendapatkan bahan baku yang 0% begitu ya, karena itu adalah sangat sulit di dunia, sehingga memang masih mungkin ada cemaran seperti itu. Selama ambang batasnya tidak terlampaui, maka sebetulnya tidak ada masalah. Sehingga kalau memang sempat didengarkan bahwa barangkali ada unsur pidana dan sebagainya, itu tentu saja harus didalami secara sangat akurat ya dengan bukti-bukti. Ya, dan saya kira kita harus mengupdate juga informasi terakhir kemarin sore ya Mas Bayu ya, bahwa Badan POM sudah merilis juga beberapa obat yang sudah dibuktikan tidak menggunakan propylen glikol, kemudian juga bahan-bahan lain yang menjadi potensi menjadikan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi kita juga bisa mengacu pada edaran dari Badan POM yang kemarin sore baru saja preskon juga untuk obat-obat yang termasuk yang 102 itu juga sudah ada sebagian yang dilakukan pengujian dan beberapa memang sudah dibuktikan masih aman, tetapi ada memang 3 yang terbukti memang di atas ambang batas begitu, Mas Bayu. Ya, 3 itu saya ingin sampaikan 3 ya, di Harian Kompas juga diturunkan namanya yang melebihi ambang batas aman, EG dan DEG-nya adalah Uni Baby Cough Syrup, sirup obat batuk, Uni Baby Demam Syrup, dan Uni Baby Demam Drops, produksi dari Universal Pharmaceutical Industries. Agak mungkin jarang didengar atau mungkin sedikit yang menggunakannya, tapi 3 itulah yang mengandung cemarannya berbahaya karena melebihi ambang batas. Sedikit Prof. Zulis, kenapa dia menyerangnya ke ginjal sih? Kalau dugaannya EG dan DEG ini yang melebihi ambang batas atau apapun begitu, nanti kita akan dengarkan secara resminya dari terus dilakukannya investigasi, kenapa dia ke ginjal, Prof. Zulis? Iya, jadi etilen glikol itu ketika masuk ke dalam terpapar di dalam tubuh, dia akan diuraikan menjadi suatu metabolit ya istilahnya ya, suatu senyawa lain yang justru lebih toksik. Salah satunya adalah asam oksalat, Mas Bayu. Nah, asam oksalat ini adalah satu senyawa ketika dia ketemu sama kalsium di dalam tubuh, dia akan membentuk kristal asam oksalat, yang itu adalah kristal-kristal runcing yang itu bisa gampangnya tuh menyumbat lah gitu ya di ginjal. Jadi itu adalah salah satu metabolit toksik dari etilen glikol. Jadi batu ginjal begitu, Prof. Zulis? Gagal ginjalnya, ya arahnya ke ginjal itu dari oksalatnya itu tadi. Hasil peruraian dari etilen glikol di dalam tubuh. Makanya sekarang mungkin kita pernah mendengar juga bahwa Pak Menteri mendatangkan obat nih, gitu ya, yang katanya akan menawarkan dari etilen glikol. Dia kerjanya adalah menghambat metabolisme itu. Jadi fomepizol itu adalah obat yang menghambat enzim namanya adalah alkohol dehidrogenase yang mengubah etilen glikol itu menjadi metabolitnya tadi. Dengan adanya penghambatan tadi diharapkan tidak terbentuk metabolit toksik sehingga kemudian toksisitas atau keracunan tersebut bisa ditawarkan istilahnya begitu ya. Jadi tidak terjadilah efek yang tidak diinginkan begitu. Terbayang Prof. Zulis. Kang Diki, saya ingin bertanya sebelum nanti saya kepingin Kang Diki mencermati langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus ini, begitu. Tapi mumpung ada Pak Sofyan sebagai salah satu orang tua yang
putranya harus pergi karena situasi yang kita semua sesalkan ini. Kang Diki, agak sedikit melengkap kepada para korban yang sekarang berada di rumah sakit, yang kemudian putra atau putrinya sudah tiada begitu. Apa langkah yang kemudian bisa diambil pemerintah berkaitan dengan ini dalam sebuah rangkaian panjang atau blueprint yang cukup luas mengenai epidemiologi berkaitan dengan menangani kasus-kasus seperti ini, Kang Diki? Ya, Mas Bayu, saya turut menyampaikan prihatin dan duka cita ya ke Pak Sofyan dan juga para orang tua ya korban masyarakat dalam kaitan ini. Sebetulnya respon-respon saya terhadap kejadian ini lebih pada posisi saya sebagai praktisi dan peneliti global health security. Ini bidang yang sangat relatif baru untuk Indonesia, tapi untuk global sebetulnya sudah jadi perhatian. Antara lain adalah global health security dalam aspek ketersediaan, keamanan, ya, kualitas dari dan juga ketahanan dari produk obat ya dan makanan. Nah, ini kan sesuatu yang kita konsumsi tiap hari. Bayangkan, mohon maaf ya Pak Sofyan, para korban ini siapa yang tahu? Ya, obat yang dia konsumsi beli dari apotek itu mengandung yang tadi dijelaskan Prof. Zulis. Kan itulah sebabnya peran regulasi ya pemerintah untuk tadi menjamin keamanan, ketahanan dan kualitas dari bukan hanya obat tapi juga makanan gitu. Karena ini juga bisa terjadi kombinasi ya dari dan outbreak ini bisa terjadi dari macam-macam. Nah, oleh karena itu sebetulnya ketika ada kejadian seperti ini, respon pemerintah adalah sekali lagi ini bukan kejadian biasa. Kita tidak bisa bahkan satu kasus pun itu kejadian luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini outbreak yang artinya secara konstitusi pemerintah punya tanggung jawab konstitusi dalam bentuk apa? Penetapan KLB itu adalah langkah yang komprehensif di situ termasuk dalam penanganan pada keluarga. Bahkan setelah terjadi kejadian seperti ini, karena begini ya di masyarakat mungkin sudah ada juga yang mengkonsumsi dan itu belum terdeteksi. Jadi nanti tuh ada program screening juga. Nanti mohon tulis juga menyampaikan. Jadi nggak bisa kita hanya di kuratifnya saja menunggu kasus ini. Nah, karena yang meskipun sudah ditarik, kita harus pastikan masyarakat ini tidak ada yang sudah sempat mengkonsumsi terus dibiarkan. Ini melanggar hak kesehatan masyarakat dan berbahaya. Gitu. Jadi boleh para keluarga korban berharap ada semacam ganti rugi jika memang terbukti di screening sedemikian rupa ini adalah karena meminum obat-obatan yang kemudian lolos ke pasaran dan dibeli oleh masyarakat. Begitu Kang Diki? Saya kira itu sangat memungkinkan ya. Saya bukan ahli hukum tapi sangat layak ya pemerintah menyampaikan itu. Tentu tidak bisa nyawa diganti uang jelas ya. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah ya dalam concern ya terhadap, dan ini mohon maaf saya sampaikan ini kan kecolongan ya, dan karena itu tanggung jawab pemerintah. Kita semua, saya juga kan konsumsi obat ya, saya percaya dengan regulator yang ada ini bekerja dari mulai impornya sampai ke distribusinya. Kita nggak pernah mau sampai harus begitu, kan nggak mungkin, nggak ada kemampuan kita untuk itu. Nah itulah peran, dan kalau itu terjadi kecolongan, ya harus ada tanggung jawab. Harus ada, tidak ada di dalam, karena kan kita bayar pajak ini maksudnya supaya pemerintah juga menjalankan perannya, termasuk kalau ada kesalahan, ya bertanggung jawab. Ya, baik. Pak Sofyan mendengarkan nih ungkapan-ungkapan yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Zulis dan juga Kang Diki berkaitan dengan peristiwa ini. Saya tahu tidak akan ada lagi hal apapun yang dilakukan siapapun termasuk pemerintah untuk bisa mengembalikan almarhum Ali, putra Bapak. Tapi apa harapan Bapak berkaitan dengan situasi seperti ini, bukan saja kepada keluarga Bapak tetapi kepada keluarga yang sekarang masih anak-anaknya masih ada di rumah sakit mengalami kasus yang sama atau mirip dengan almarhum Ali. Pak Sofyan, mohon disampaikan. Silahkan. Saya berdoa jangan sampai ada lagi korban seperti anak saya. Sudah cukup untuk anak saya korbannya.
Saya mohon untuk pemerintah untuk lebih teliti. Itu aja yang saya sampaikan untuk lebih teliti yang kedepannya. Iya. Baik, Pak Sofyan, semoga harapan Pak Sofyan ini didengar dengan baik, didengar dengan jelas oleh pemerintah. Pak Sofyan, duka kami semua untuk Pak Sofyan dan Ibu. Semoga Pak Sofyan diberi ketabahan dan kesabaran. Pak Sofyan, saya pamitkan Pak Sofyan di sini. Kita bertemu di kesempatan yang lain, Pak. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, sementara Prof. Zulis dan Kang Diki Budiman akan tetap bersama kami usai jeda. Kami istirahat sebentar. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilihan